Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada pada materi pekan ke-11 dan khusus untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana seorang konselor harus membantu klien, khususnya klien anak, untuk berbicara atau memberikan informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh keluarganya, mengenai relasi-relasi yang terjalin di dalam keluarganya. Nah, adapun latar belakang mengapa saya mengangkat materi ini, karena menurut pengalaman pribadi saya ya, ketika menghadapi orang dewasa itu jauh lebih mudah menggali informasi mengenai masalah keluarga dibandingkan menggali informasi pada klien anak. Nah, jadi ketika seorang konselor dihadapkan pada masalah keluarga, kemudian ketika konselor tersebut di awal melakukan kontak dengan anggota keluarga, telah mendapatkan gambaran bahwasanya permasalahan keluarga itu harus melibatkan anak dalam proses konseling. Nah, ada kemungkinan ketika kita berpraktek sebagai konselor, kita akan menemukan kasus yang mengharuskan anak terlibat dalam proses konseling. Nah, yang perlu diperhatikan adalah akan sangat jauh berbeda cara seorang konselor, pendekatan seorang konselor kepada klien anak dengan konselor melakukan pendekatan ke klien dewasa, orang dewasa. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa informasi ini penting untuk teman-teman pahami? Karena mungkin ketika teman-teman nanti terjun ke lapangan dan menghadapi atau menemui kasus keluarga di mana kasus keluarga tersebut ada anak yang perlu kita gali informasinya, maka materi ini sangat penting buat teman-teman. Ini bisa menjadi bekal buat teman-teman. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh seperti apa sih cara kita menggali informasi ketika melakukan konseling atau melakukan wawancara ke anak-anak, nah sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman menyamakan persepsi. Seperti apa sih kondisi anak di dalam keluarga? Nah, sesungguhnya anak-anak sering mengalami ketidakberdayaan ketika keluarganya mengalami masalah, mengalami konflik. Bahkan kehadiran mereka terkadang dijadikan kambing hitam dari konflik yang dialami oleh keluarga tersebut. Dan parahnya lagi, anak-anak tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengungkapkan keadaan emosionalnya kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain. Nah, mereka diharapkan untuk menjelaskan, memaparkan kondisi perasaan mereka sedetail orang dewasa, itu bisa dikatakan ya tidak mungkin karena memang individu memiliki tugas perkembangannya masing-masing, dan anak-anak memiliki tugas perkembangan atau kemampuan perkembangan dalam keterampilan mengungkapkan perasaan itu memang sangat-sangat terbatas. Jadi bisa kita bayangkan ketika seorang anak berada di dalam suatu keluarga yang berkonflik, di satu sisi si anak ini tidak mampu mengungkapkan keadaan emosionalnya, perasaannya, rasa tertekannya, rasa kecewanya, rasa sedihnya kepada orang tuanya atau kepada anggota keluarga yang lain. Nah, mungkin ada beberapa kasus yang akhirnya sang anak memilih untuk memberontak. Memberontaknya misalnya akhirnya sang anak terlibat dalam pergaulan bebas, kemudian berteman dengan obat terlarang, kemudian anak memilih untuk kabur dari rumah, kemudian bahkan ada beberapa kasus juga akhirnya anak memilih untuk bunuh diri.
Nah, ini dikarenakan anak-anak memang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi ketika seorang konselor tidak mampu membantu si anak untuk mengungkapkan segala unek-unek yang dirasakan dari permasalahan yang dialami keluarganya, itu sangat beresiko buat si anak. Nah, di sini salah satu fungsi secara tidak langsung proses konseling yang melibatkan anak, ya kita membantu si anak ini terlepas dari tekanan-tekanan emosional yang dipendamnya, yang tidak mampu diungkapkannya tanpa bantuan ahli. Nah, dan apakah mudah dalam proses konseling membuat seorang anak tiba-tiba mampu mengungkapkan rasa kecewanya, rasa sedihnya, rasa marahnya, kemudian memaparkan secara detail seperti apa permasalahan yang disaksikannya, yang diketahuinya dalam keluarganya? Nah, pastinya itu tidak mudah, ya. Sehingga memang keterlibatan anak dalam proses konseling itu memang menuntut konselor harus berupaya lebih lagi dalam menggali informasi. Kemudian tidak hanya mengenai keterampilan yang masih terbatas dalam mengungkapkan keadaan emosionalnya yang membuat seorang konselor akan kesulitan untuk menggali informasi kepada klien anak, tetapi juga kesulitan anak membicarakan masalah yang dialami keluarganya karena mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki pemahaman bahwa ketika mereka mengungkapkan permasalahan yang dihadapi keluarganya, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak keluarganya. Misalnya takut dimarahi, kemudian takut disalahkan atas masalah yang dialami oleh keluarganya. Kemudian pastinya seorang anak merasa insecure dengan kehadiran orang asing, yaitu konselor. Maka dari dua kondisi ini, yaitu keterampilan yang kurang memadai dalam mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan segala bentuk perasaannya, kemudian anak-anak juga memiliki rasa kekhawatiran yang cukup membuat mereka kesulitan untuk dengan gamblangnya memaparkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya. Nah, kondisi tersebutlah yang membuat seorang konselor harus lebih peka, harus lebih sabar, harus lebih atraktif ketika melakukan proses konseling atau melakukan proses wawancara untuk menggali informasi ke klien anak. Seorang konselor perlu membangun relasi yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh anak agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan oleh konselor adalah memastikan raport yang dibangun kepada klien anak ini berhasil. Karena ketika seorang konselor berhasil membangun raport ke klien anak, maka klien anak bisa dipastikan telah memiliki kepercayaan kepada konselor dan anak tidak merasa khawatir lagi ketika mereka mengungkapkan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam keluarganya. Mereka tidak khawatir akan dimarahin, akan disalahkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh konselor untuk membangun relasi yang dipercaya oleh anak. Nah, mungkin teman-teman bertanya, memang membuat anak percaya itu seperti apa sih? Apakah cukup dengan mengiming-imingi permen, memberikan coklat, memberikan senyuman? Itu mampu membuat mereka dengan mudahnya memaparkan informasi yang kita butuhkan? Ya tentunya tidak. Ya mungkin
Cara tersebut bisa dilakukan, tapi itu hanya komplement atau pelengkap saja. Tapi yang penting adalah 3 langkah yang saya paparkan ini. Langkah pertama, yaitu seorang konselor seyogyanya harus membuat perjanjian dengan kedua orang tua si anak atau pengasuh anak di hadapan anak tersebut tentang proses konseling yang akan berlangsung. Jadi, sebisa mungkin sebelum seorang konselor melakukan proses konseling individual berdua dengan klien anak atau konseli anak, ya sebaiknya menghadirkan kedua orang tuanya dulu atau anggota keluarga yang lebih tua atau pengasuhnya. Kemudian konselor berusaha untuk membuat perjanjian atau komitmen bersama dengan kedua orang tua, dengan pengasuh, dengan saudara yang lain terkait proses konseling yang akan dihadapi. Nah, dengan demikian anak ini akan merasa bahwa proses konseling yang dia lakukan itu sudah atas persetujuan orang tuanya, disupport oleh orang tuanya, disupport oleh orang-orang terdekatnya. Jadi apapun informasi yang ingin dia paparkan itu bisa dipaparkan tanpa harus merasa khawatir. Itu yang harus dilakukannya. Membuat perjanjiannya seperti apa? Sebaiknya dilisankan. Kalaupun ada perjanjian tertulis, sebaiknya tetap dipaparkan di depan sang anak, karena belum tentu ketika perjanjian itu dalam bentuk perjanjian tertulis anak tersebut juga membaca perjanjian itu. Jadi sebaiknya dilisankan sehingga anak langsung mendengarkan perjanjian yang dilakukan oleh kedua orang tua dengan konselor atau pihak-pihak yang lain. Kemudian langkah kedua setelah setelah konselor membuat perjanjian dengan orang tua anak atau orang-orang terdekatnya, langkah kedua yang harus dilakukan oleh konselor. Nah, ketika proses konseling ini sudah berlangsung nih, proses konseling individual ini sudah berlangsung. Misalnya sudah masuk sesi pertama. Yang harus dilakukan oleh konselor adalah melakukan diskusi dengan anak tentang kerahasiaan informasi yang diungkapkannya. Nah, ini penting. Jadi seorang konselor harus benar-benar bisa meyakinkan konseli bahwa informasi apapun yang dipaparkan itu aman. Aman dan tidak akan diinformasikan ke pihak lain, kecuali ketika ada informasi-informasi yang memang dianggap perlu disampaikan ke orang tua, maka seorang konselor etikanya harus mendiskusikan dulu ke anak, ke klien anak tersebut. Harus ya istilahnya meminta izin dulu, apakah informasi ini bisa saya sampaikan, kemudian apakah informasi ini saya sampaikan dengan cara ABCD. Nah, nanti akan saya paparkan seperti apa, kan saya bahas pada slide selanjutnya. Kemudian langkah ketiga. Nah, jadi yang pertama sudah melakukan perjanjian dengan kedua orang tua atau pihak lain sebelum proses konseling berlangsung, ya. Dan ketika proses konseling sudah dimulai, yang harus dilakukan oleh konselor adalah melakukan diskusi tentang kerahasiaan informasi. Kemudian langkah ketiga adalah memahamkan anak tentang pentingnya berbagi informasi dan pentingnya mengungkapkan perasaan ke orang lain agar anak mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan problem yang dihadapinya, untuk mengurangi tekanan psikologis yang dihadapinya. Namun pastinya ada batas etis ya bagi kerahasiaan ini dan hak-hak orang tua memperoleh informasi mengenai kondisi anaknya. Nah, di sini ditekankan, oke, walaupun etikanya seorang konselor harus memelihara menjaga kerahasiaan klien, namun ada batas etis bagi kerahasiaan yang terkait informasi penting yang harus diketahui oleh orang tuanya. Itu 3 langkah ini penting dilakukan untuk membangun relasi yang membuat anak akhirnya percaya kepada konselor dan
anak dengan mudahnya untuk memaparkan apa yang ingin di share ke konselor. Kemudian, oh ya, ini tadi yang saya singgung. Nah, yang ketika di langkah kedua melakukan diskusi dengan anak tentang kerahasiaan informasi, namun ketika ada seorang konselor merasa bahwa ada beberapa poin informasi yang harus disampaikan ke orang tua, maka konselor tetap harus berdiskusi terlebih dahulu dengan anak sebelum memaparkan ke orang tua, sebelum menginformasikan ke orang tua. Nah, dan kenapa perlu seorang konselor melakukan diskusi terlebih dahulu atau istilahnya meminta izin dulu? Karena seorang anak secara naluriah pasti mereka memiliki rasa cemas, rasa tertekan ketika apa yang mereka paparkan itu nanti akan tersampaikan ke orang tuanya. Sehingga untuk mengurangi rasa atau mengatasi rasa kecemasan tersebut, sebaiknya konselor memberikan beberapa alternatif pertanyaan ini ke anak untuk memastikan bahwa sang anak merasa nyaman. Apa sih pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama adalah misalnya konselor bertanya ke anak, apakah kamu bersedia menceritakannya sendiri kepada orang tuamu? Ataukah kamu ingin saya menceritakan kepada orang tuamu? Jadi diberi alternatif ya. Apa dia ingin menceritakan sendiri atau anak ingin atau anak menginginkan konselor tersebut yang menceritakan kepada orang tuanya. Nah, di sini mungkin saja ada kemungkinan timbul jawaban yang lain. Mungkin saja anak menolak. Nah, disinilah pentingnya kepekaan seorang konselor dan kesabaran seorang konselor untuk meyakinkan, merayu anak agar mereka akhirnya mengizinkan untuk membagi informasi yang telah mereka paparkan. Kemudian pertanyaan kedua yang bisa diberikan ke anak yaitu, apakah kamu mau saya hadir saat kamu menceritakan kepada orang tuamu? Nah, ini ketika dia mengiyakan, oh ya saya sendiri yang akan menceritakan. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan ini yang kedua. Oke, apakah kamu yang ingin menceritakan sendiri. Nah, apakah kamu mau saya hadir saat kamu menceritakan kepada orang tuamu, atau kamu ingin menceritakannya sendiri kepada orang tuamu? Nah, kita ingin memastikan nih, ya bagaimanapun namanya proses konseling, konselor benar-benar ingin terlibat langsung ya, dan seharusnya memang terlibat langsung ya. Namun ya karena kondisi anak ya, karena kondisi anak yang benar-benar harus dijaga secara psikologis ya, terpenting psikologis khususnya emosional anak, jadi harus benar-benar memastikan setiap tahapan, setiap sesi dalam proses konseling yang kita lakukan itu anak merasa nyaman, anak merasa aman. Jadi ketika anak memaparkan, oh ya saya ingin menceritakannya sendiri kepada orang tuaku. Nah, konselor jangan berhenti sampai di situ, karena walaupun si anak mengatakan oke saya akan menceritakan, tapi belum tentu sebenarnya sang anak itu rasa cemas sang anak tersebut sudah terkendali. Bisa saja dia masih kurang stabil. Jadi pertanyaan kedua ini untuk benar-benar memastikan apakah anak-anak ini, apakah sang anak benar-benar merasa nyaman akan menyampaikannya sendiri, atau walaupun dia ingin menyampaikannya sendiri tapi dia membutuhkan orang lain untuk membuat dirinya merasa nyaman. Seperti itu. Kemudian bisa juga pertanyaan ketiga ini diberikan kepada anak. Apakah kamu lebih suka saya bercerita kepada orang tuamu, dihadiri oleh kamu, atau apakah kamu lebih suka saya menceritakan kepada orang tuamu tanpa kehadiranmu? Nah, ini ketika sang anak memilih alternatif yang kedua tadi ya. Oke,
Ternyata sang anak memilih konselor saja yang menceritakan kepada orang tuanya terkait informasi yang telah disampaikannya. Tapi apakah lantas kecemasan anak tersebut terkendali? Bisa saja ya, karena anak makin tertekan, makanya dia memilih untuk uh, um, menyiapkan konselor untuk menceritakan ke orang tuanya. Nah, untuk memastikan lagi apakah konseli anak ini berada dalam kondisi nyaman, kecemasan yang terkendali, ya. Pertanyaan ketiga ini sebaiknya diberikan lagi ke anak tersebut. Yaitu, apakah kamu lebih suka saya bercerita kepada orang tuamu, dihadiri oleh kamu, dan kamu ada pada saat itu, atau kamu lebih suka, lebih nyaman saya menceritakannya tanpa kehadiranmu. Nah, jadi kita benar-benar apapun yang ingin kita lakukan yang terkait dengan informasi yang disampaikan oleh klien anak, itu kita harus mempertimbangkan perasaan anak. Ketika informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tuanya agar permasalahan yang ingin diselesaikan dapat menemui titik temunya. Nah, umumnya konseling keluarga yang melibatkan anak sebagai klien atau konseling memang menggunakan bentuk konseling individual, ya. Sangat jarang atau bahkan saya sendiri ya sekali 2 kali ya di sekolah itu saya melakukan konseling keluarga, menghadirkan kedua orang tua, menghadirkan pihak luar dari keluarga inti, yaitu guru dan anak. Dan itu pun benar-benar kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar sang anak tersebut, yang mengelilingi sang anak tersebut. Akhirnya ketika kita ingin menyampaikan informasi-informasi yang kita sendiri sudah menyadari bahwa itu akan menyakiti perasaan sang anak, ya benar-benar kita berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus, atau bahkan kita skip untuk langsung memaparkan di depan anak dengan dihadiri oleh beberapa orang. Jadi kadang saya sendiri yang melakukan komunikasi nonverbal, kode-kode mata lah, atau tangan lah, untuk skip beberapa informasi yang khawatirnya akan melukai hati anak. Jadi adapun informasi tersebut akan disampaikan ketika konselor melakukan proses konseling individual kepada anak tersebut. Nah, kemudian ketika seorang konselor menghadapi anak yang sulit memaparkan informasi mengenai kondisi keluarganya, mengenai interaksi sang anak dengan orang anggota keluarga yang ada di rumah, kemudian anak juga sangat sulit untuk memaparkan kondisi emosionalnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh konselor? Yang pastinya, yang mau gak mau konselor harus tetap menggali informasi, namun konselor dapat memanfaatkan beberapa media beberapa media yang familiar dengan keseharian sang anak, yaitu dengan media permainan misalnya, atau kegiatan yang membuat bagi anak tersebut menyenangkan. Nah, itu bisa dilakukan. Misalnya, bisa menggunakan media hewan-hewan miniatur dan boneka, bisa menggunakan media pasir mainan, tanah liat atau plastisin, menggambar atau melukis, atau menulis diari. Nah, seperti apa sih
proses penggalian informasinya dengan menggunakan media-media ini, atau saya sendiri sering mengatakan alat-alat ya untuk menggali informasi dari anak, yaitu kalau saya ketika ingin menggali informasi ke anak dengan menggunakan boneka atau hewan-hewan miniatur, biasanya sih saya menggunakan boneka. Saya menyiapkan beberapa boneka, kalau bisa itu mewakili dua jenis kelamin ya. Boneka yang teridentifikasi feminim dan maskulin ya. Kemudian ada boneka besar, ada boneka kecil, ada boneka sedang, atau bahkan boneka yang berpasangan saya sediakan. Jadi di dalam satu ruangan itu boneka-boneka tersebut disiapkan semua, kemudian anak tersebut diajak untuk bermain boneka, kemudian anak tersebut kita ajak untuk semacam bermain peran ya. Jadi kita mengarahkan bahwa oh boneka ini ibunya, boneka ini ayahnya, oh boneka yang ini anaknya, oh ini kakak. Nah, sebisa mungkin seorang konselor mulai untuk membangun cerita. Nah, nanti anak dengan secara tidak sadar mereka akan mengikuti cerita yang kita bangun, dan secara tidak sadar juga anak tersebut akan mengarahkan cerita boneka tersebut ke kisah tentang keluarganya. Atau dia akan mengarahkan beberapa peran ibu, peran ayah, peran dirinya sendiri atau peran saudaranya, itu yang secara tidak sadar, unconsciousness, sang anak ini akan memaparkan dengan bermain peran dengan menggunakan media boneka. Dan biasanya ini sangat mudah diberikan untuk klien anak perempuan. Kalau anak laki-laki, karena mereka memang untuk kemampuan verbal untuk anak laki-laki ya tidak pesat perkembangan kemampuannya dengan anak perempuan. Jadi memang untuk menggunakan media ini untuk ke anak laki-laki agak kesulitan. Kemudian permainan pasir, mainan tanah liat dan plastisin ini hampir sama cara penggunaannya. Misalnya untuk plastisin nih, misalnya si anak ini memang dia tertarik, kemampuan motorik anak ini cukup bagus, khususnya kemampuan motorik halus. Dia senang untuk membentuk plastisin, beberapa karakter dari plastisin. Nah, si anak di awal-awal agar kita bisa membangun kedekatan dengan anak, bonding dengan anak, kemudian untuk membangun rasa kepercayaan dengan anak, kemudian untuk membuat anak merasa nyaman, ya perlahan-lahan anak tersebut diarahkan untuk bersama-sama untuk membuat beberapa karakter dari plastisin. Nah, di sini konselor sebisa mungkin mengarahkan untuk membuat karakter yang menggambarkan atau yang bisa mewakili anggota-anggota yang ada dalam keluarga. Misalnya, sang anak ini suka sekali membuat karakter, misalnya karakter robot ya, dengan plastisin. Nah, di situ bisa diarahkan, sekarang Mas atau Mbak membuat robot, ibunya robot, ayahnya robot, anaknya robot misalnya. Nah, kalau sudah sang anak sudah bisa membuat beberapa karakter, di sini konselor mengarahkan lagi, konselor berusaha untuk membangun cerita lagi, hingga sang anak ini dia bisa membuat alur ceritanya sendiri dengan menggunakan karakter tersebut. Nah, di sini secara tidak sadar anak itu akan menggambarkan seperti apa kondisi yang ada di dalam keluarganya, relasi antara ayah dan
ibu seperti apa, ayah ke anak seperti apa, ibu ke anak seperti apa, itu secara tidak sadar. Ya mungkin teman-teman merasa, wah masa sih benar seperti itu? Coba saja teman-teman praktekkan. Itu secara tidak langsung anak akan menceritakan seperti apa role model yang dilihat di dalam rumahnya. Karena kan anak-anak itu perekam yang sangat bagus ya. Walaupun anak-anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dilihatnya, tapi dia merekam setiap kejadian, setiap apa yang didengarkannya. Itu mereka sangat mampu melakukan itu, tapi kesulitannya adalah mengungkapkan apa yang dilihat dan didengarkannya. Makanya seorang konselor harus menggunakan beberapa media untuk memancing alam bawah sadar anak ini, memaparkan seperti apa sih role model yang ada di dalam keluarganya. Bisa juga dengan media menggambar dan melukis. Ini sebenarnya untuk memastikan bahwa saya akan menggunakan media ini untuk menggali informasi ke klien si A. Ya, itu biasanya sih dimulai kita sudah mencari informasi mengenai media apa yang tepat itu di awal, di sesi awal atau ketika kontak awal dengan pihak keluarga ya. Jadi kita cari tahu kesukaan anak itu apa, hobi anak tersebut apa. Oh ternyata ada anak yang hobinya main boneka, main robot-robotan, atau main mobil-mobilan. Oh dia senang dengan plastisi misalnya. Oh ada anak yang suka menggambar atau melukis. Nah ini bisa sekali. Kalau di tes psikologi sendiri ada namanya tes Dragon. Tes Dragon itu mengarahkan anak untuk menggambar beberapa karakter. Misalnya ada karakter naga, kemudian ada karakter kolam, kemudian ada karakter rumah, dan beberapa karakter yang lain. Nah, dari beberapa karakter itu ketika sang anak menggambarkannya, itu ada interpretasinya tersendiri. Ketika si anak memilih untuk menggambar misalnya gambar naga, dia mengambil spidol merah. Kemudian gambar naganya benar-benar diperjelas sampai sang anak mampu menggambar api yang keluar dari mulut sang naga. Nah, itu dalam psikologi sendiri salah satu interpretasinya adalah anak tersebut menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan kepada siapa? Kemarahan kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Orang-orang yang menjadi role model dia selama ini. Nah, media yang terakhir yang dapat digunakan untuk menggali informasi ke klien anak adalah dengan media menulis diary. Nah, biasanya kalau saya melakukan praktek konseling dengan klien anak, ya saya akan menggunakan media menulis diary ini untuk klien SMP ya, sekitar usia 11 tahun ke atas. Ya, itu efektif untuk menggunakan media ini. Nah, sebenarnya untuk beberapa media yang sudah saya paparkan tadi, pemilihannya itu sangat penting untuk disesuaikan dengan usia klien ya, usia anak yang kita hadapi ya. Misalnya ketika kita melakukan proses konseling dengan anak yang berusia 7 tahun ke atas, sebaiknya kita menggunakan media menggambar, melukis, bercerita, atau menulis diary. Karena itu sudah nyaman untuk anak tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Berbeda dengan anak usia 5-7 tahun ya, ketika kita menghadapi klien anak usia 5-7 tahun,
Kita sebisa mungkin menghindari menggunakan media menggambar, melukis, bercerita, atau menulis diary. Karena di usia 5-7 tahun, aktivitas tersebut masih kurang menyenangkan bagi anak. Ya. Nah, kalau di usia 5-7 tahun, sebaiknya kita ngambil beberapa alternatif, misalnya media bermain boneka atau bermain miniatur hewan, pasir mainan, tanah liat atau plastisin. Itu bisa digunakan untuk klien anak usia 5-7 tahun. Nah, kemudian efektivitas penggunaan media-media tersebut dalam menggali informasi ke anak tergantung pada ketepatan instruksi yang diberikan oleh konselor. Nah, di sini instruksi konselor ke klien itu benar-benar diperhatikan, apalagi ini kliennya anak ya. Pemilihan redaksi kalimat harus benar-benar disesuaikan dengan usia anak, perkembangan kognitif pemahaman anak itu harus benar-benar disesuaikan. Jangan sampai seorang konselor memberikan instruksi dengan redaksi kalimat yang hanya anak di atas usia 11 tahun yang bisa memahami, sedangkan anak atau klien yang kita hadapi itu usianya masih 7 tahun. Itu akan kesulitan anak tersebut memahami. Bagus kalau anaknya memiliki IQ misalnya di atas 110, ya mungkin dia sudah bisa memahami. Tapi kalau anaknya memiliki IQ rata-rata, anak itu akan kesulitan memahami instruksi yang kita berikan. Dan ketika anak mengalami kesulitan memahami instruksi yang diberikan, maka bisa saja informasi yang ingin kita ungkap itu tidak akan terungkap. Kemudian selain ketepatan instruksi, yang perlu diperhatikan juga adalah pengamatan yang dilakukan oleh konselor selama kegiatan yang melibatkan beberapa pemilihan media untuk menggali informasi. Jadi ketika anak melakukan aktivitas bermain boneka misalnya, jadi tidak hanya fokus ke informasi yang disampaikan oleh anak ketika bermain boneka, tapi juga seorang konselor harus fokus ke reaksi nonverbal sang anak. Misalnya ekspresi wajah sang anak ketika dia menceritakan relasi antara ayah dan ibu, antara ayah dan anak, dengan menggunakan media bonekanya ya pastinya. Nah, itu harus benar-benar seorang konselor bisa menangkap seperti apa sih ekspresi wajahnya. Apakah ekspresi wajah yang ditampilkan sang anak itu sinkron dengan cerita yang diceritakan oleh sang anak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mendengar aktif. Lalu yang perlu dijadikan acuan oleh konselor adalah anak-anak memiliki dunia yang berbeda dari orang dewasa dan mereka memiliki tingkat perkembangan yang juga berbeda dengan orang dewasa. Anak belum memiliki kecakapan berkomunikasi selayaknya orang dewasa, makanya sang anak memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang dewasa di sekitarnya. Kemudian yang perlu dipahami oleh konselor yang akan hadapi klien anak adalah anak-anak itu suka berkomunikasi melalui media bermain, ya seperti tadi bermain boneka, bermain pasir misalnya, plastisin, atau menggambar, mewarnai juga bisa, dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Namun kembali lagi saya tekankan bahwa pemilihan media untuk menggali informasi ke anak itu harus disesuaikan dengan usia sang anak. Nah, ini adalah contoh hasil penggalian informasi yang saya lakukan dengan menggunakan media menulis diary ya. Karena klien yang saya hadapi ini adalah anak usia 13 tahun, SMP kelas 2 ya.
SMP kelas 2 ketika melaksanakan proses konseling dengan saya, sangat sulit untuk, mengucapkan satu kalimat, hanya satu kata, 2 kata ketika saya, bertanya mengenai, relasi sang anak dengan orang tuanya, kemudian apa yang dirasakan oleh anak, ketika berada di rumah, itu sangat sulit, saya mendapatkan informasi, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan, media menulis diari. Dan apa yang terjadi? Saya bisa mendapatkan informasi yang, cukup, kaya ya, karena dengan, membaca satu halaman, yang ditulis oleh sang anak ini, saya bisa mendapatkan banyak informasi, mengenai keinginan-keinginan sang anak, mengenai rasa, tertekan, rasa sedih yang dirasakan oleh anak, kemudian, saya juga mendapatkan informasi, apa sih yang, tidak disukai oleh anak, dari perlakuan orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, ini hanya satu halaman. Bayangkan ketika anak tersebut berhasil menuliskan misalnya 5 halaman. Wah, sangat kaya informasi yang dapat diperoleh, walaupun tanpa melakukan, proses, komunikasi, secara verbal atau secara langsung ya, secara lisan ya. Seperti itu, gambaran, cara seorang konselor untuk menggali informasi ke klien anak. Nah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan ini, memanfaatkan materi ini ketika teman-teman nantinya terjun, di, dunia kerja, kemudian menghadapi klien, yang tidak hanya klien dewasa, ya mungkin nanti teman-teman akan menghadapi klien anak. Nah, bisa menggunakan beberapa informasi dari materi kita pada pertemuan ke-11 ini. Baik, terima kasih atas, perhatiannya, sudah menyimak video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.